Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit ballroom Hotel Grand Astora memantulkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah mengejek kesederhanaan gaun yang dikenakan Alana. Malam itu adalah perayaan ulang tahun kelima, Arkan Group, perusahaan rintisan di bidang logistik milik Rico, tunangannya. Bagi Alana, malam ini seharusnya menjadi puncak kebahagiaan mereka. Selama 3 tahun, ia berdiri di balik bayang-bayang, memberikan dukungan moral, dan tanpa sepengetahuan Rico, dukungan finansial yang masif, hingga pria itu bisa berdiri di posisi sekarang. Alana menggenggam kotak kecil beludru di tangannya. Di dalamnya terdapat jam tangan edisi terbatas yang ia beli dengan usaha keras, sebuah simbol bahwa ia siap mendampingi Rico ke level kehidupan yang lebih tinggi. Ia mengenakan gaun sutra berwarna peach pucat yang sopan, rambutnya disanggul sederhana dengan hiasan mutiara kecil. Ia merasa cantik, setidaknya sampai ia melihat Rico di atas panggung. Rico tampak gagah dengan setelan tuxedo pesanan khusus. Namun, ada yang berbeda. Tatapannya saat melihat Alana di antara kerumunan tamu undangan tidak lagi hangat. Ada kilatan rasa malu, bahkan jijik, yang terpancar dari matanya yang gelap. Terima kasih telah hadir di malam yang luar biasa ini. Suara Rico menggema melalui pengeras suara, penuh percaya diri. Keberhasilan Arkan Group bukan hanya karena kerja keras saya, tapi karena saya akhirnya menemukan orang yang tepat untuk berdiri di samping saya. Seseorang yang benar-benar mengerti arti kelas, prestise, dan visi masa depan. Jantung Alana berdegup kencang. Apakah Rico akan mengumumkan pernikahan kami? Pikirnya dengan secercah harapan. Ia melangkah maju sedikit, bersiap jika namanya dipanggil ke atas panggung. Mari kita sambut wanita yang akan menjadi pendamping hidup saya sekaligus mitra strategis baru Arkan Group. Siska Clarissa, putri dari pemilik Clarissa Holding. Dunia seolah berhenti berputar bagi Alana. Tepuk tangan riuh pecah saat seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala yang sangat berani naik ke panggung. Siska dengan anggun menggamit lengan Rico, dan Rico menyambutnya dengan ciuman di punggung tangan yang begitu mesra. Alana mematung. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Ia mencoba mengatur napas, melangkah mendekati pinggir panggung. Rico, suaranya lirih, tertelan oleh musik jazz yang mengalun. Rico menoleh. Ia melihat Alana yang berdiri di bawah panggung dengan wajah pucat. Bukannya merasa bersalah, Rico justru mengerutkan kening. Ia memberi kode pada pembawa acara untuk mematikan musik sejenak. Suasana menjadi hening, semua mata tertuju pada Alana. Rico, apa maksud semua ini? Alana akhirnya berhasil bersuara, meski bergetar. Kita bertunangan. Cincin ini, kamu yang memberikannya padaku setahun yang lalu. Ia mengangkat tangan kirinya, menunjukkan cincin emas putih yang melingkar di jarinya. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Siska tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti gesekan pisau di atas piring porselen. Sayang, siapa wanita ini? Apa dia salah satu staf gudangmu yang mencoba mencari perhatian? Rico tertawa dingin. Ia melangkah ke tepi panggung, menatap Alana dari ketinggian. Alana, aku harap kamu punya cukup harga diri untuk tidak membuat keributan di sini. Lihat dirimu. Lihat gaunmu yang terlihat seperti kain gorden itu. Kamu pikir, wanita seperti kamu pantas bersanding denganku di atas panggung ini? Tapi Rico, aku yang membantumu saat perusahaanmu hampir bangkrut. Cukup, potong Rico kasar. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Jangan melebih-lebihkan peranmu. Kamu hanya wanita desa yang beruntung bisa mencicipi sedikit kemewahan bersamaku. Kamu adalah masa laluku yang suram, Alana. Kamu adalah beban yang menahan langkahku untuk terbang lebih tinggi. Rico kemudian menoleh ke arah para tamu, suaranya kembali tenang namun penuh penghinaan. Hadirin sekalian, mohon maaf atas gangguan ini. Wanita ini adalah mantan tunangan saya yang tidak tahu diri. Dia sulit menerima kenyataan bahwa kelas kami sekarang sudah sangat jauh berbeda. Dia adalah debu,
Dan saya adalah matahari. Tawa pecah di antara para tamu. Beberapa sosialita yang berdiri di dekat Alana menutup hidung mereka seolah-olah Alana membawa bau busuk. Siska mendekat ke mikrofon, tersenyum licik. "Mbak, kalau mau melamar jadi tukang cuci piring di rumah saya, silakan datang besok pagi. Tapi malam ini, silakan keluar. Kamu merusak estetika pesta ini." Alana merasakan matanya memanas, namun ia menolak untuk menangis. Ia melihat wajah Riko sekali lagi, pria yang dulu berjanji akan menjaganya selamanya. Kini, pria itu menatapnya seolah ia adalah sampah yang harus segera dibuang. "Riko?" Suara Alana tiba-tiba menjadi sangat tenang. Ketakutannya hilang, digantikan oleh kekosongan yang dingin. "Kamu bilang kita beda kelas? Kamu benar. Kita memang sangat berbeda." "Baguslah kalau kamu sadar," sahut Riko sombong. "Sekarang pergilah sebelum petugas keamanan menyeretmu keluar." Alana melepaskan cincin tunangannya. Ia tidak melemparkannya, melainkan meletakkannya dengan perlahan di tepi panggung. Ia juga menaruh kotak hadiah jam tangan mewah itu di sampingnya. "1 minggu, Riko," ucap Alana pelan, namun setiap katanya terasa tajam. "Aku memberimu waktu 1 minggu untuk menikmati ketinggian yang kamu banggakan ini. Karena saat kamu jatuh nanti, aku tidak akan ada di sana untuk menangkapmu lagi." Alana berbalik. Ia berjalan dengan punggung tegak, melewati kerumunan orang yang menghinanya. Ia tidak menunduk. Di pintu keluar, ia mengeluarkan ponselnya, menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. "Halo, Pak Heru?" ucap Alana saat panggilannya diangkat. "Batalkan semua kontrak kerja sama logistik dengan Arkan Group. Tarik seluruh investasi kita dari sana, efektif mulai detik ini. Dan kirim mobil jemputan ke depan Hotel Grand Astora. Identitas, Alana si gadis desa, sudah berakhir malam ini. Saya kembali ke kantor pusat." Di dalam ballroom, Riko masih tertawa bersama Siska, tidak menyadari bahwa dalam hitungan detik, pondasi istana pasir yang ia bangun mulai runtuh karena kesombongannya sendiri. Ia tidak tahu bahwa wanita yang baru saja ia permalukan adalah pemilik tunggal dari perusahaan modal Ventura yang selama ini menghidupi napas perusahaannya. Seminggu. Waktu telah mulai berjalan. Malam yang dingin di luar Hotel Grand Astora seolah membeku ketika sebuah Mercedes Maybach hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi. Pak Heru, seorang pria parubaya dengan setelan jas yang jauh lebih mahal daripada milik Riko, turun dengan sigap dan membukakan pintu untuk Alana. "Selamat datang kembali, Ibu Alana," ucap Pak Heru dengan suara berat yang penuh hormat. Alana masuk ke dalam mobil, membiarkan kehangatan interior kulit yang mewah menyelimuti tubuhnya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Gaun peach yang tadi dihina Riko kini tampak kontras dengan kemewahan mobil tersebut. Di mata dunia, ia adalah Alana si gadis sederhana, namun di balik itu, ia adalah pewaris tunggal Atmaja Global, raksasa investasi yang menguasai berbagai sektor industri di negeri ini. "Pak Heru, apakah instruksi saya sudah dijalankan?" tanya Alana datar. "Sudah, Bu. Tim legal kami sudah mengirimkan surat pembatalan kontrak distribusi eksklusif dengan Arkan Group. Selain itu, dana hibah penelitian sebesar 10 miliar yang Ibu kucurkan secara anonim bulan lalu telah ditarik kembali karena pelanggaran klausul etika," lapor Pak Heru sambil mulai melajukan mobil. Alana menyandarkan kepalanya. "Dia bilang aku adalah debu, Pak Heru. Dia bilang aku tidak memiliki kelas." Pak Heru melirik melalui spion tengah. Tuan Riko adalah orang yang pandangannya tertutup oleh emas yang Ibu berikan sendiri padanya. Dia lupa bahwa tanpa matahari, emas tidak akan bisa berkilau. "Biarkan dia menikmati sisa-sisa kilaunya malam ini," gumam Alana. "Besok, saya ingin dia tahu bagaimana rasanya terbang tanpa sayap." Keesokan paginya, matahari bersinar cerah di atas gedung kantor Arkan Group. Riko melangkah masuk ke lobi dengan kepala terangkat tinggi,
Tangannya menggandeng Siska yang mengenakan tas tangan bermerek seharga ratusan juta rupiah. Para staf menunduk hormat, namun ada aura kecemasan yang menggantung di udara. Rico tidak memedulikannya. Ia merasa berada di puncak dunia. Siska adalah tiketnya menuju jajaran elit yang sesungguhnya. Sayang, aku ingin kita segera merencanakan pesta pertunangan kita yang lebih besar di Bali. Ujar Siska sambil bergelayut manja di lengan Rico. Tentu, apapun untukmu. Setelah kontrak dengan Atmaja Global ditandatangani minggu depan, uang bukan lagi masalah bagi kita, jawab Rico dengan sombong. Namun, begitu Rico membuka pintu ruang kerjanya, ia menemukan sekretarisnya, Rani, berdiri dengan wajah pucat pasi. Di atas meja Rico, bertumpuk belasan map merah. Pak, kita punya masalah besar. Suara Rani bergetar. Rico mengerutkan kening, melepaskan rangkulan Siska. Masalah apa? Jangan bicara sembarangan di depan calon istriku. Atmaja Global. Mereka menarik diri. Pak, semua kontrak kerja sama logistik dibatalkan secara sepihak. Mereka juga menuntut pengembalian dana investasi awal karena dianggap ada pelanggaran integritas dari pihak pimpinan perusahaan, jelas Rani dengan cepat. Tawa Rico meledak. Tawa yang dipaksakan. Hahaha, itu tidak mungkin. Atmaja Global sangat bergantung pada efisiensi kita. Ini pasti kesalahan sistem atau mungkin gertakan dari salah satu manajer di sana. Sambungkan aku dengan CEO mereka. Itu masalahnya, Pak. Kita tidak pernah tahu siapa CEO Atmaja Global yang sebenarnya. Selama ini kita hanya berhubungan dengan Pak Heru, asisten senior mereka. Dan Pak Heru baru saja mengirimkan pesan singkat. Arkan Group tidak lagi memenuhi standar moral kami. Wajah Rico berubah menjadi kelabu. Integritas? Moral? Pikirannya langsung melayang ke kejadian semalam di pesta. Tidak. Itu tidak mungkin. Alana tidak mungkin punya hubungan dengan Atmaja Global. Alana hanyalah gadis yatim piatu yang ia temui di sebuah toko buku tua 3 tahun lalu. Rico, ada apa ini? Siska mulai merasa tidak nyaman. Jangan bilang kamu sedang bangkrut. Ayahku tidak akan mengizinkanku menikah dengan pria yang gagal. Tenang, Siska. Ini hanya masalah kecil. Mungkin ada persaingan bisnis yang kotor di sini, ucap Rico mencoba menenangkan Siska, meski keringat dingin mulai membasahi dahinya. Rico menyambar ponselnya dan mencoba menghubungi nomor Alana. Ia berniat memaki wanita itu, menuduhnya telah menyebarkan rumor buruk tentangnya hingga Atmaja Global menarik diri. Namun, yang ia dengar hanyalah suara operator, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Sialan, umpat Rico sambil membanting ponselnya ke atas meja. Tiba-tiba, telepon kantor berdering. Rani mengangkatnya, dan wajahnya semakin memutih. Pak, bank menelpon. Karena jaminan utama kita adalah kontrak dengan Atmaja Global, dan kontrak itu sekarang batal, mereka membekukan limit kredit kita. Kita tidak punya dana cair untuk membayar gaji karyawan bulan ini. Kehancuran itu mulai terasa nyata. Satu persatu, ponsel di ruangan itu bergetar. Notifikasi berita ekonomi lokal mulai bermunculan. Arkan Group terancam kolaps. Investor utama tarik diri secara mendadak. Rico terduduk di kursi kebesarannya. Ia menatap Siska, berharap mendapatkan dukungan. Namun, Siska justru melangkah mundur, menatap Rico seolah-olah pria itu adalah penyakit menular. Rico, aku harus pergi. Ada janji dengan perancang busana, ucap Siska dingin. Siska, tunggu. Kamu bilang ayahmu bisa membantu dengan Clarissa Holding. Seru Rico panik. Siska tertawa sinis, persis seperti tawa yang ia tujukan pada Alana semalam. Ayahku hanya berinvestasi pada pemenang, bukan pecundang. Selesaikan masalahmu dulu, baru hubungi aku. Itu pun kalau aku masih berminat. Siska keluar dari ruangan dengan bunyi sepatu hak tinggi yang tajam, meninggalkan Rico sendirian di tengah runtuhan egonya. Sementara itu,
Di lantai teratas gedung Atmaja Global yang menjulang tinggi, Alana berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap ke arah kota. Ia sudah tidak lagi mengenakan gaun sutra peach-nya. Kini, ia mengenakan setelan powersuit berwarna hitam tajam dengan rambut yang terurai sempurna. Ibu Alana, Tuan Rico mencoba menghubungi kantor pusat sebanyak 30 kali dalam 1 jam terakhir. Lapor Pak Heru yang masuk ke ruangan. Alana menyesap kopi hitamnya tanpa gula. Pahitnya pas, persis seperti kenyataan yang sedang ia berikan pada Rico. Biarkan saja. Jangan berikan akses apapun padanya. Juga, ada kabar bahwa Nona Siska mulai menjauhkan diri darinya. Persis seperti dugaan ibu, wanita itu hanya ada di sana untuk uangnya. Alana tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Rico mencintai bayangannya sendiri di cermin yang saya pegangkan untuknya. Sekarang cermin itu pecah, dan dia terpaksa melihat wajah aslinya yang buruk. Apa langkah selanjutnya, Bu? Alana berbalik, menatap meja kerjanya yang dipenuhi dokumen akuisisi. Minggu ini adalah minggu penderitaannya. Biarkan dia berjuang mencari pinjaman ke sana kemari. Biarkan dia melihat semua pintu tertutup di depan wajahnya. Dan tepat pada hari ke-7, saat dia merasa berada di titik terendah, saya ingin dia melihat saya lagi. Alana berjalan menuju mejanya dan mengambil sebuah foto lama dirinya bersama Rico saat mereka masih bahagia di awal hubungan. Dengan gerakan perlahan namun pasti, ia merobek foto itu menjadi 2, tepat di bagian tengah. Permainan baru dimulai, Rico. Dan kali ini, kamu bahkan tidak punya kartu untuk bermain, bisik Alana pada kesunyian ruangan itu. Di luar, langit mulai mendung, seolah-olah alam pun sedang bersiap menyaksikan badai yang akan menyapu habis sisa-sisa kesombongan seorang pria bernama Rico. Kehancuran tidak datang dengan suara ledakan yang menggelegar, melainkan dengan keheningan yang mencekik. Bagi Rico, keheningan itu dimulai di ruang rapat Arkan Group yang biasanya riuh dengan ambisi. Pagi itu, 3 dari 5 jajaran direkturnya mengajukan surat pengunduran diri. Mereka bukan sekadar staf biasa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki koneksi ke perbankan dan vendor. Apa maksudnya ini? Bentak Rico sambil melemparkan map-map pengunduran diri itu ke tengah meja oval yang mahal. Kalian berhenti di saat perusahaan sedang sedikit goyang? Di mana loyalitas kalian? Salah satu direktur, seorang pria parubaya yang telah bekerja sejak Arkan Group masih berupa kantor ruko kecil, menatap Rico dengan tatapan iba yang menghina. Rico, ini bukan sedikit goyang. Ini adalah kapal yang sudah bocor di semua sisi. Kami mendengar kabar bahwa tidak ada satupun bank di kota ini yang mau menyentuh profil tokomu. Kamu sudah menjadi persona non grata di kalangan investor. Itu fitnah. Aku punya Siska. Aku punya Clarissa Holding, seru Rico, urat-urat di lehernya menonjol. Siska Clarissa. Direktur itu tersenyum tipis, hampir seperti seringai. Tadi pagi, Departemen Humas Clarissa Holding mengeluarkan pernyataan bahwa hubungan kalian hanya sebatas rekan bisnis biasa, dan mereka tidak memiliki tanggung jawab finansial atas masalah internal Arkan Group. Kamu sudah dibuang, Rico. Sama seperti kamu membuang tunanganmu seminggu lalu. Setelah para direktur itu keluar, ruangan menjadi sunyi senyap. Rico terduduk, napasnya memburu. Pikirannya melayang pada Alana. Kenapa semua ini terjadi tepat setelah malam itu? Apakah ini kutukan? Ataukah Alana benar-benar melakukan sesuatu? Tidak mungkin, gumamnya menyangkal. Alana hanya anak yatim piatu yang kerjanya cuma memasak dan mengurusi rumah. Dia tidak punya kekuatan. Putus asa, Rico memutuskan untuk menemui Pak Handoko, seorang tengkulak kelas atas yang dikenal sering memberikan pinjaman cepat untuk pengusaha yang terjepit, meski dengan bunga yang mencekik. Rico merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menutupi gaji karyawan dan biaya operasional jangka pendek agar perusahaannya tidak disegel. Ia datang ke kantor Pak Handoko dengan sisa-sisa kesombongan yang ia miliki.
Ia mengenakan jam tangan Rolex-nya, satu dari sedikit aset berharga yang tersisa. Pak Handoko, saya butuh 50 miliar. Dalam 2 jam, saya akan menjaminkan gedung kantor saya, ujar Riko tanpa basa-basi. Pak Handoko, pria bertubuh tambun dengan cerutu di mulutnya, menyesap tehnya perlahan. Ia melihat Riko dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gedung kantormu? Maaf, Riko. Saya baru saja mendapat kabar bahwa tanah di bawah gedungmu itu sebenarnya milik perusahaan lain yang baru saja membatalkan hak gunanya untukmu. Gedung itu sekarang tidak lebih dari tumpukan beton tanpa nilai legal. Riko terperanjat. Apa? Itu tidak mungkin. Saya sudah menyewa tanah itu untuk 30 tahun ke depan. Yah, kontrakmu mengandung klausul pengakhiran otomatis jika penyewa terlibat skandal moral yang merugikan reputasi pemilik tanah. Dan pemilik tanah itu baru saja menggunakan haknya. Pak Handoko mengangkat bahu. Dengar, Riko, aku ingin membantumu, tapi ada telepon masuk pagi ini dari seseorang yang sangat berkuasa. Dia bilang, siapapun yang memberimu pinjaman akan menjadi musuh nomor 1 Atmaja Global. Kamu tahu sendiri, aku tidak ingin bisnisku hancur hanya demi pecundang sepertimu. Riko merasa dunianya runtuh. Seseorang yang berkuasa? Siapa dia? Siapa pemilik Atmaja Global itu? Namanya dirahasiakan. Tapi satu hal yang pasti, Riko, kamu pasti telah menyinggung dewa yang salah. Riko diusir dari kantor Pak Handoko. Di lobi, ia berpapasan dengan beberapa mantan kliennya. Mereka yang biasanya menjilatnya kini memalingkan muka, bahkan ada yang tertawa kecil saat melihat Riko tersandung di pintu keluar. Sementara itu, di sebuah butik eksklusif yang tertutup untuk umum, Alana sedang duduk santai sambil memperhatikan beberapa gaun malam terbaru. Pak Heru berdiri di sampingnya dengan tablet di tangan. Laporan terbaru, Bu. Riko baru saja ditolak oleh Handoko. Saat ini dia sedang mencoba menjual mobil sportnya ke pasar gelap karena dealer resmi menolak membelinya kembali dengan harga wajar, kata Pak Heru. Alana menyesap teh kamomilnya. Bagus. Bagaimana dengan hutang-hutang pribadinya? Kami telah membeli semua surat hutang pribadinya dari bank-bank kecil. Secara teknis, Ibu Alana sekarang adalah pemilik dari seluruh hidup Riko. Mulai dari apartemennya, mobilnya, hingga kartu kredit yang ia gunakan untuk membelikan Siska perhiasan malam itu. Alana meletakkan cangkir tehnya. Gerakannya anggun namun penuh otoritas. Biarkan dia merasa terjepit sedikit lagi. Besok adalah hari kelima. Saya ingin dia mulai kehilangan tempat tinggalnya. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya kedinginan di luar, tanpa ada orang yang mau membukakan pintu untuknya. Tentu, Bu. Oh, satu lagi. Nona Siska mencoba menghubungi ibu. Sepertinya dia baru menyadari bahwa ibu adalah sosok di balik Atmaja Global dan dia ingin mengklarifikasi kesalahpahaman di pesta itu. Alana tertawa, sebuah tawa yang merdu namun dingin. Klarifikasi? Dia hanya ingin menyelamatkan kulitnya sendiri. Abaikan dia. Siska adalah parasit, dan parasit akan mati dengan sendirinya saat inangnya hancur. Malam itu, Riko kembali ke apartemen penthouse-nya dengan tubuh lemas. Ia berharap bisa tidur sejenak untuk melupakan mimpi buruk ini. Namun, saat ia mencoba menempelkan kartu aksesnya di pintu, lampu indikator berwarna merah. Gagal, gumamnya. Ia mencoba lagi, berkali-kali, namun tetap gagal. Seorang petugas keamanan datang mendekat. Maaf, Tuan Riko. Apartemen ini telah disita. Pemilik baru gedung ini telah memutus semua akses untuk Anda. Barang-barang Anda sudah dikemas dan ada di ruang penyimpanan di bawah. Disita? Oleh siapa? Aku mencicil tempat ini tepat waktu. Teriak Riko frustrasi. Pihak bank menjual piutang Anda kepada perusahaan pihak ketiga, Tuan. Dan perusahaan itu meminta pengosongan unit segera karena adanya pelanggaran kontrak.
Riko berdiri di lorong apartemen yang dingin, dikelilingi oleh kemewahan yang kini bukan lagi miliknya. Ia merogoh saku jasnya dan menemukan sebuah benda kecil. Itu adalah kunci rumah lama Alana, rumah sederhana yang dulu sering ia keluhkan karena terlalu sempit dan jauh dari pusat kota. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menghubungi Alana lagi. Sekali, 2 kali, 10 kali. Tetap tidak ada jawaban. Riko jatuh terduduk di lantai marmer lobi. Keangkuhannya mulai menguap, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Ia baru menyadari bahwa dalam waktu kurang dari seminggu, ia telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, status, kekasih barunya, dan kini, tempat berteduh. Di luar, hujan turun dengan deras. Riko melihat bayangannya di dinding kaca lobi. Ia terlihat berantakan, basah kuyup, dan hancur. Ia teringat kata-kata Alana, "Aku memberimu waktu 1 minggu untuk menikmati ketinggian yang kamu banggakan ini." Sekarang Riko sadar, ketinggian itu hanyalah fatamorgana yang diciptakan oleh wanita yang ia hina sebagai debu. Dan Alana baru saja meniup fatamorgana itu hingga musnah. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Riko berjalan terhuyung-huyung di trotoar, jas mahalnya kini basah kuyup dan berat, membebani bahunya seperti dosa-dosa yang baru saja ia sadari. Ia tidak punya tempat tujuan lain. Di dalam benaknya yang mulai kacau, hanya ada satu nama yang tersisa, Alana. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Alana adalah wanita yang lembut. Alana adalah wanita yang selalu menunggunya dengan sup hangat saat ia pulang larut malam. Alana pasti akan luluh, pikirnya. Dia hanya sedang marah. Kalau aku memohon dan menangis di depannya, dia pasti akan memaafkanku. Dia butuh aku, dan aku butuh uangnya, maksudku, cintanya. Dengan sisa uang di sakunya, Riko menumpang taksi menuju pinggiran kota, ke sebuah perumahan kelas menengah tempat Alana tinggal selama 3 tahun terakhir. Di sepanjang jalan, Riko menyusun kata-kata manis. Ia akan mengatakan bahwa Siska adalah sebuah kesalahan, bahwa ia dijebak, dan bahwa ia hanya mencintai Alana. Namun, begitu taksi berhenti di depan rumah bernomor 42 itu, jantung Riko seolah berhenti berdetak. Rumah itu gelap. Pagar kayunya yang biasanya dihiasi bunga-bunga cantik kini tertutup rapat. Yang lebih mengejutkan, di depan halaman rumah itu tertancap sebuah papan besi besar bertuliskan, "Properti ini di bawah pengawasan Atmaja Global. Dilarang masuk." Apa maksudnya ini? Gumam Riko. Ia turun dari taksi dan berlari menuju pagar, mengguncangnya dengan kasar. "Alana! Alana! Keluar! Ini aku, Riko." "Alana, maafkan aku," teriaknya histeris, suaranya parau tertelan deru hujan. Seorang tetangga, Ibu Sari, membuka sedikit jendela rumahnya dan mengintip. Melihat Riko yang berantakan, ia keluar dengan payung. "Nak Riko, sedang apa kamu di sini?" tanya Ibu Sari dengan nada sinis yang tidak bisa disembunyikan. "Bu Sari, di mana Alana? Kenapa rumahnya disegel? Apa dia diculik? Apa dia dalam masalah?" Riko bertanya dengan rentetan kalimat yang kacau. Ibu Sari tertawa pendek, sebuah tawa yang menusuk harga diri Riko. "Masalah? Justru masalahnya sudah pergi, Nak. Alana sudah pindah sejak malam pesta itu. Dia tidak diculik. Dia pergi dengan iring-iringan mobil mewah yang bahkan belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Ada pengawal, ada asisten, dia terlihat seperti ratu." Riko tertegun. "Mobil mewah? Pengawal? Bu, jangan bercanda. Alana itu yatim piatu, dia bekerja sebagai penulis lepas dengan penghasilan pas-pasan." Ibu Sari melangkah mendekat ke pagar, menatap Riko dengan tatapan merendahkan. "Kamu benar-benar bodoh, ya? Selama 3 tahun kamu tinggal di sini sesekali, apa kamu tidak pernah curiga kenapa seorang penulis lepas bisa membayar pajak tanah seluruh kompleks ini secara anonim? Apa kamu tidak sadar kenapa setiap kali perusahaanmu hampir bangkrut,
tiba-tiba ada keajaiban yang datang. Darah Riko terasa membeku. Maksud ibu apa? Alana adalah pemilik kompleks perumahan ini, Riko. Dia membelinya lewat perusahaan cangkang hanya agar dia bisa hidup tenang tanpa gangguan orang-orang serakah. Dia hanya ingin melihat apakah ada pria yang mau mencintainya tanpa melihat hartanya. Dan ternyata, pria itu bukan kamu. Riko mundur selangkah, kakinya terasa lemas. Tidak. Itu tidak mungkin. Dia membohongiku? Dia menipuku dengan kemiskinannya. Dia tidak menipumu, Nak. Dia hanya tidak memamerkannya, sahut Ibu Sari sambil berbalik kembali ke rumahnya. Dia memberimu segalanya secara diam-diam. Dan kamu membuangnya demi wanita yang hanya mencintai dompetmu. Sekarang, pergilah. Kamu merusak pemandangan di sini. Riko jatuh berlutut di atas aspal yang basah. Kenyataan menghantamnya lebih keras daripada air hujan. Setiap saran bisnis yang Alana berikan padanya, yang dulu ia anggap sebagai celotehan wanita, ternyata adalah strategi kelas dunia dari otak di balik Atmaja Global. Setiap koneksi, kebetulan, yang ia dapatkan adalah ulah tangan dingin Alana. Ia bukan seorang jenius bisnis. Ia hanyalah boneka yang digerakkan oleh cinta Alana. Dan kini, ia telah memutus tali-tali itu dengan tangannya sendiri. Riko menghabiskan malam itu dengan meringkuk di emperan toko yang tutup, tidak jauh dari kompleks perumahan itu. Ia kedinginan, lapar, dan hancur. Saat fajar menyingsing, ia melihat sebuah truk besar lewat dengan layar LED di sampingnya yang menampilkan iklan besar. Iklan itu menunjukkan logo Atmaja Global yang megah. Teks di bawahnya berbunyi, pengumuman resmi, perayaan 10 tahun Atmaja Global pengenalan CEO baru ke publik. Live besok malam. Di samping teks itu, ada siluet seorang wanita yang sangat ia kenali. Meski hanya siluet, Riko tahu itu adalah Alana. Alana akan menunjukkan wajahnya pada dunia. Alana akan berdiri di puncak yang selama ini Riko impikan, sementara Riko kini berada di selokan, secara harfiah. Riko merogoh sakunya dan menemukan kartu undangan lusuh yang pernah Alana berikan padanya sebulan lalu. Itu adalah undangan untuk acara amal rahasia. Riko dulu membuangnya ke tempat sampah karena menganggap acara itu tidak bergengsi. Namun entah kenapa ia memungutnya lagi untuk dijadikan alas gelas. Ia melihat kartu itu baik-baik. Di pojok bawah, ada kode QR kecil dengan tulisan, hanya untuk tamu istimewa. Sebuah ide gila muncul di kepala Riko. Ia harus masuk ke acara itu. Ia harus bertemu Alana di depan semua orang. Ia yakin, jika ia bersujud dan memohon di depan publik, Alana yang lembut akan merasa kasihan dan memberinya kesempatan kedua untuk menjaga nama baik perusahaan. Ya, dia tidak akan membiarkanku malu di depan publik. Gumam Riko dengan tawa kecil yang terdengar gila. Dia mencintaiku. Dia hanya ingin memberiku pelajaran. Besok semuanya akan kembali normal. Riko tidak menyadari bahwa Alana yang ia kenal sudah mati malam itu di Hotel Grand Astora. Alana yang tersisa sekarang adalah seorang eksekutor yang tidak akan berhenti sebelum targetnya benar-benar habis. Di kantornya yang megah, Alana sedang melihat rekaman CCTV dari rumah lamanya melalui tablet. Ia melihat Riko yang berlutut di tengah hujan. Tidak ada rasa kasihan di wajahnya. Hanya ada rasa dingin yang hampa. Dia masih berpikir bisa memanipulasi saya. Pak Heru, ucap Alana sambil meletakkan tabletnya. Apakah kita perlu memperketat keamanan di acara besok, Bu? Tanya Pak Heru. Tidak. Alana tersenyum, sebuah senyuman yang sangat berbahaya. Biarkan dia masuk. Berikan dia akses hingga ke barisan depan. Saya ingin dia memiliki pandangan terbaik saat saya mengumumkan kehancurannya secara total. Alana berdiri, berjalan menuju cermin besar. Ia menatap dirinya yang baru. Riko ingin drama publik, maka saya akan memberinya panggung terakhir.
Pagi hari di hari kelima adalah waktu di mana kenyataan benar-benar menampar wajah Riko dengan kekuatan penuh. Ia terbangun di bangku taman kota dengan tubuh kaku dan leher yang sakit. Suara bising kendaraan dan orang-orang yang berangkat kerja menjadi alarm yang menyakitkan. Saat ia melihat ke arah gedung Arkan Group yang hanya berjarak beberapa blok dari sana, ia melihat kerumunan orang. Bukan kerumunan demonstran, melainkan sepasukan pria berseragam dengan rompi bertuliskan, kurator, dan beberapa petugas kepolisian. Mereka sedang memasang garis kuning di sekeliling lobi. Papan pengumuman besar dipasang tepat di depan pintu masuk utama. Diberitahukan bahwa seluruh aset PT Arkan Logistik berada dalam pengawasan kurator dan dinyatakan pilot. Riko berlari mendekat, mengabaikan tatapan jijik orang-orang terhadap pakaiannya yang kumal. Tunggu. Apa yang kalian lakukan? Saya pemilik gedung ini. Saya CEO-nya, teriak Riko sambil mencoba menerobos garis polisi. Seorang pria berkacamata dengan tas kerja kulit menghalangi jalannya. Tuan Riko Arkan, saya adalah kurator yang ditunjuk oleh pengadilan atas permintaan kreditur utama Anda, Atmaja Global. Anda tidak lagi memiliki hak atas gedung ini. Isi di dalamnya, bahkan pulpen di meja Anda. Atmaja Global lagi. Kenapa mereka sangat terburu-buru? Saya masih bisa membayar. Pria itu tersenyum dingin. Dengan apa? Seluruh rekening pribadi Anda sudah dibekukan. Saldo Anda nol, Tuan Riko. Bahkan mobil yang Anda jaminkan ke pasar gelap kemarin sudah ditarik karena itu adalah aset perusahaan yang disalahgunakan. Kami menyarankan Anda untuk segera meninggalkan area ini sebelum kami menggunakan tindakan tegas. Riko berdiri mematung. Ia melihat para karyawannya keluar membawa kardus berisi barang-barang mereka. Beberapa dari mereka menatap Riko dengan kemarahan yang meluap-luap. Rani, sekretaris setianya, berhenti sejenak di depan Riko. Pak Riko, ucap Rani datar. Ini adalah surat tuntutan dari para staf atas gaji yang belum dibayar. Dan satu hal lagi, Ibu Alana menitipkan ini melalui asistennya. Rani menyodorkan sebuah amplop kecil berwarna hitam. Dengan tangan bergetar, Riko membukanya. Di dalamnya bukan uang atau surat perjanjian, melainkan sebuah kwitansi makan malam sederhana di sebuah warung pinggir jalan dari 3 tahun lalu. Makan malam pertama mereka saat Riko masih bukan siapa-siapa. Di balik kwitansi itu tertulis sebuah catatan pendek dengan tulisan tangan Alana yang rapi. Kamu bilang aku adalah debu. Sekarang, rasakan bagaimana rasanya bernapas di dalam debu itu sendirian. Riko terjatuh ke aspal. Harga dirinya telah hancur menjadi serpihan. Dalam keputusasaannya, ia mencoba menghubungi Siska untuk terakhir kalinya. Ia yakin, meskipun Siska materialistis, setidaknya ia punya koneksi untuk meminjamkan tempat tinggal. Setelah puluhan kali mencoba, panggilan itu akhirnya diangkat. Siska, tolong aku. Aku di jalanan sekarang. Aku butuh tempat. Siapa ini? Suara Siska terdengar sangat asing. Oh, Riko? Bukankah aku sudah bilang jangan hubungi aku lagi? Ayahku sudah menghapus namamu dari daftar rekanan bisnis. Dan jujur saja, Riko, melihatmu hancur seperti ini adalah hiburan terbaik bagi teman-teman sosialitaku. Tapi Siska, kita akan menikah. Menikah dengan pecundang yang bahkan tidak punya rumah? In your dreams. Lagi pula, aku baru saja mendapat undangan eksklusif ke Gala Atmaja Global besok malam. Aku dengar CEO mereka adalah seorang wanita yang sangat hebat. Aku harus berada di sana untuk mencari penggantimu yang lebih berkelas. Baik, Loser. Panggilan terputus. Riko tertawa, tawa yang terdengar lebih seperti rintihan. Ia teringat undangan amal rahasia yang ia temukan di saku jasnya. Undangan yang memiliki kode QR menuju gala yang sama dengan yang disebutkan Siska. Alana, kamu ingin aku melihatmu di sana, kan? Gumam Riko dengan mata merah. Kamu ingin aku datang dan memohon. Baik, aku akan datang.
Aku akan memberikan apa yang kamu mau. Aku akan bersujud di depan semua orang, dan kamu akan merasa menang, lalu kamu akan membawaku kembali ke pelukanmu. Rico mulai menyusun rencana gila. Ia masuk ke sebuah toko pakaian bekas, menjual jam tangan Rolex palsu yang ia beli untuk cadangan, dan mendapatkan setelan jas murah yang setidaknya terlihat bersih. Ia pergi ke pemandian umum, mencukur janggutnya yang berantakan, dan mencoba memoles penampilannya agar tidak terlihat seperti gelandangan. Di sisi lain kota, di dalam private suite Atmaja Global, Alana sedang mencoba sebuah gaun malam berwarna biru safir yang sangat elegan. Gaun itu bertatahkan berlian kecil yang berkilau seperti bintang di langit malam. Pak Heru masuk dengan laporan harian. Dia sudah mengambil umpan, Bu. Dia sedang mempersiapkan diri untuk datang ke gala besok malam. Sepertinya dia berencana untuk melakukan sebuah pertunjukan, permohonan maaf publik. Alana melihat pantulannya di cermin. Ia terlihat begitu kuat, begitu tak terjangkau. Dia pikir permohonan maafnya adalah mata uang yang bisa membeli kesalahannya. Dia tidak sadar bahwa bagi saya, permohonan maafnya hanyalah sampah. Apakah ibu akan membiarkannya naik ke atas panggung? Bukan hanya membiarkannya, Pak Heru. Saya akan memberinya mikrofon. Saya ingin seluruh dunia, termasuk Siska dan semua orang yang menertawakan saya di pesta itu, melihat bagaimana seorang pria yang sombong memusnahkan harga dirinya sendiri demi sepeser uang yang tidak akan pernah ia dapatkan. Alana menyentuh kalung berlian di lehernya. Besok adalah hari ke-7. Hari di mana semua hutang rasa sakit harus dilunasi secara tunai. Oh, dan Bu, Pak Heru menambahkan, Ayah Siska, Tuan Clarissa, juga meminta waktu untuk bertemu. Sepertinya dia baru menyadari bahwa perusahaannya sebenarnya berada di bawah ancaman akuisisi oleh kita. Biarkan dia menunggu di barisan tamu biasa esok malam, jawab Alana dingin. Besok malam bukan hanya tentang Rico. Ini tentang pembersihan total. Malam itu, Rico duduk di sebuah kedai kopi murah, menatap layar ponselnya yang retak. Ia terus berlatih kata-kata sedih. Ia mencubit tangannya sendiri agar bisa mengeluarkan air mata saat bertemu Alana nanti. Ia merasa dirinya adalah aktor hebat yang akan memenangkan kembali hatinya. Ia tidak tahu bahwa ia bukan sedang bersiap untuk sebuah reuni romantis, melainkan sedang berjalan menuju tiang gantungan reputasinya sendiri. Hujan kembali turun di luar, namun Rico tidak peduli. Dalam pikirannya, besok adalah hari kemenangannya. Besok, ia akan kembali menjadi Tuan Rico yang dihormati. Ia menutup matanya, membayangkan Alana yang tersenyum dan memeluknya. Namun dalam mimpinya, senyum Alana berubah menjadi seringai dingin, dan pelukan itu berubah menjadi jeratan yang mencekik lehernya hingga ia tidak bisa bernapas. Rico terbangun dengan napas tersengal, namun ia segera menepis perasaan buruk itu. Hanya tinggal 1 hari lagi, bisiknya pada kegelapan. Hanya 1 hari lagi. Malam ke-7 tiba dengan kemegahan yang sulit dilukiskan kata-kata. Gedung pencakar langit Atmaja Global Tower bersinar terang di tengah cakrawala kota, puncaknya seolah menembus awan. Karpet merah membentang sepanjang 100 meter dari lobi, hingga ke area drop-off VIP. Ratusan wartawan dengan lampu kilat yang tak henti-hentinya menyambar berjejer di balik barikade, menanti kehadiran orang-orang paling berpengaruh di negeri ini. Rico turun dari taksi tua yang berhenti cukup jauh dari pintu masuk utama, agar tidak menarik perhatian negatif. Ia merapikan jas murahnya yang terasa gatal di kulit. Meskipun ia telah berusaha memoles penampilannya, ia tetap merasa seperti noda kecil di atas hamparan kemewahan ini. Namun, ia membesarkan hatinya. Ini semua hanya formalitas, pikirnya. Alana sedang menungguku. Dia ingin melihatku berjuang sedikit. Saat ia mencapai meja registrasi, petugas keamanan bertubuh kekar menatapnya dengan penuh selidik. Rico dengan tangan gemetar menyodorkan kartu undangan dengan kode QR tersebut. Nama Anda? Tanya petugas itu dingin. Rico.
Riko Arkan? Jawabnya dengan nada yang dicoba buat berwibawa. Petugas itu memindai kode tersebut. Layar di depannya menyala hijau dengan catatan khusus. Akses penuh, baris depan. Petugas itu tampak sedikit terkejut, namun segera membukakan jalan. Silakan masuk, Tuan Riko. Anda sudah ditunggu. Kalimat, Anda sudah ditunggu, membuat ego Riko melambung seketika. Ia berjalan masuk dengan langkah yang lebih mantap, mengabaikan fakta bahwa sepatu pantofelnya sudah mulai mengelupas di bagian ujung. Di dalam ballroom, suasana jauh lebih megah daripada pesta pertunangannya seminggu lalu. Di sini, setiap sudut memancarkan kekuasaan. Riko melihat Siska dan ayahnya, Tuan Clarissa, berdiri di pojok ruangan. Mereka tampak gelisah, memegang gelas sampanye dengan tangan yang sedikit gemetar. Mereka sedang mencoba mendekati Pak Heru, namun asisten senior itu hanya memberikan jawaban-jawaban singkat yang membuat wajah Tuan Clarissa semakin pucat. Riko sengaja berjalan melewati mereka. Siska melihatnya dan matanya membelalak. Riko? Bagaimana bisa kamu masuk ke sini? Kamu seharusnya berada di jalanan, bisik Siska dengan nada penuh kebencian. Riko tersenyum miring, senyum yang penuh kemenangan palsu. Kamu tidak tahu apa-apa, Siska. Pemilik tempat ini adalah orang yang paling mencintaiku. Kamu hanya tamu biasa yang sebentar lagi akan diusir. Siska ingin membalas, namun suara trompet kecil menandakan acara akan segera dimulai. Lampu-lampu ballroom perlahan meredup, menyisakan satu sorotan cahaya yang sangat terang ke arah panggung utama. Hadirin sekalian, suara Pak Heru menggema melalui pengeras suara mutakhir. Malam ini, dalam rangka ulang tahun ke-10 Atmaja Global, kami tidak hanya merayakan kesuksesan, tetapi juga keberanian untuk melepaskan beban yang menghambat kemajuan. Malam ini, untuk pertama kalinya, pemilik tunggal sekaligus CEO Atmaja Global akan menampakkan diri. Hening. Bahkan suara napas para tamu pun seolah tertahan. Mari kita sambut Ibu Alana Atmaja. Sebuah pintu besar di belakang panggung terbuka. Asap tipis mengalir keluar, dan dari sana muncul sosok wanita yang membuat seluruh ruangan seolah kehilangan gravitasinya. Alana melangkah maju dengan keanggunan seorang dewi. Gaun biru safirnya berkilau seperti samudera yang tertimpa cahaya bulan. Rambutnya yang hitam legam disanggul dengan mahkota berlian kecil yang tak ternilai harganya. Riko ternganga. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Ia sering melihat Alana memakai daster saat memasak, atau kaos oblong saat mereka menonton TV bersama. Namun wanita di atas panggung ini, dia terlihat seperti seseorang yang bisa menghancurkan sebuah negara hanya dengan satu jentikan jari. Selamat malam, suara Alana terdengar merdu namun memiliki otoritas yang tidak bisa dibantah. Selama bertahun-tahun, saya memilih untuk bekerja di balik layar. Saya ingin memastikan bahwa setiap investasi yang kami tanamkan jatuh ke tangan yang tepat. Namun, baru-baru ini saya menyadari bahwa terkadang kita harus menghadapi dunia secara langsung agar orang-orang tahu di mana tempat mereka yang sebenarnya. Alana menatap ke arah penonton. Tatapannya dingin, meluncur melewati Siska yang kini tampak ingin pingsan, dan akhirnya berhenti tepat di mata Riko yang berada di barisan depan. Riko merasakan dorongan adrenalin. Ini dia momennya, pikirnya. Ia melangkah maju sedikit, mencoba memberikan senyum paling tulus yang ia miliki. Alana. Gumam Riko, cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Alana tidak mengalihkan pandangannya. Ada satu orang di sini yang secara khusus saya undang. Lanjut Alana di depan mikrofon. Seorang pria yang pernah mengajarkan saya tentang kelas dan prestise. Seorang pria yang menyebut saya sebagai debu di depan umum. Seluruh tamu mulai menoleh ke arah Riko. Bisikan-bisikan jahat mulai terdengar. Riko merasa sedikit kikuk. Namun ia berpikir ini adalah bagian dari drama cinta yang Alana buat. Riko Arkan, panggil Alana. Suaranya tenang, tanpa emosi.
Naiklah ke panggung. Bukankah kamu bilang kita berbeda kelas? Mari kita tunjukkan pada semua orang, di kelas mana kamu berada sekarang. Rico naik ke panggung dengan kaki gemetar. Ia merasa bangga sekaligus takut. Begitu ia berdiri di samping Alana, ia bisa mencium aroma parfum mahal yang belum pernah ia cium sebelumnya. Ia mencoba meraih tangan Alana, namun Alana segera menjauhkan tangannya seolah-olah tangan Rico adalah bara api yang kotor. Alana, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku hanya hilaf malam itu, bisik Rico dengan nada memelas, air mata yang sudah ia latih mulai menggenang di matanya. Kembalilah padaku. Aku akan melakukan apa saja. Aku mencintaimu. Alana memberikan mikrofon kepada Rico. Katakan itu lebih keras, Rico. Katakan pada semua orang betapa kamu sangat menyesal. Rico mengambil mikrofon itu. Ini adalah panggungnya. Ia segera berlutut di atas panggung yang dingin itu. Di depan ribuan pasang mata kamera dan orang-orang elit, ia mulai menangis terseduh-seduh. Semuanya, dengarkan aku, seru Rico dengan suara serak. Aku adalah pria yang paling bodoh di dunia. Aku telah menghina malaikat yang berdiri di sampingku ini. Alana, aku memohon ampunanmu. Aku bersujud di kakimu. Tolong, jangan hancurkan perusahaanku, jangan hancurkan hidupku. Aku milikmu selamanya. Keadaan menjadi sangat dramatis. Beberapa tamu wanita tampak terkesiap. Rico terus menangis, mencoba memeluk kaki Alana. Ia yakin, sebentar lagi Alana akan mengelus kepalanya, membantunya berdiri, dan mengumumkan bahwa mereka akan kembali bersama. Namun, yang terdengar kemudian bukan suara tangis haru Alana, melainkan suara tawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa dingin yang penuh ejekan dari Alana. Lihatlah ini, ucap Alana sambil menatap penonton melalui mikrofon yang masih ia pegang. Pria yang seminggu lalu menghina saya sebagai beban, sekarang bersujud di depan kaki saya hanya karena dia kehilangan hartanya. Rico, apakah kamu tahu apa yang lebih memuakkan daripada pengkhianatanmu? Rico mendongak, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Apa maksudmu, sayang? Yang lebih memuakkan adalah kamu pikir cintaku semurah itu hingga bisa dibeli dengan sandiwara murahanmu ini. Desis Alana. Kamu datang ke sini bukan karena mencintaiku. Kamu datang karena kamu lapar. Kamu datang karena kamu tidak punya tempat tinggal. Kamu datang karena kamu adalah parasit yang sedang mencari inang baru. Alana memberi isyarat kepada Pak Heru. Tiba-tiba, layar besar di belakang panggung menampilkan rincian hutang-hutang Rico, foto-foto Siska dan Rico yang sedang bermesraan, hingga rekaman CCTV saat Rico mencoba menjual aset perusahaan secara ilegal kemarin. Malam ini bukan malam rekonsiliasi, Rico. Suara Alana menggelegar di seluruh ballroom. Malam ini adalah malam eksekusi. Kamu ingin melihat bagaimana debu menghilang? Maka perhatikan baik-baik. Rico terpaku. Ia melihat ke arah penonton. Siska menertawakannya. Para investor yang dulu menjilatnya kini membuang muka dengan jijik. Ia baru menyadari bahwa ia baru saja mempermalukan dirinya sendiri di tingkat yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan Alana yang merancangnya. Sekarang, Alana membungkuk sedikit, berbisik di telinga Rico yang sudah lemas. Keluar dari panggungku sebelum aku memanggil polisi untuk menyeretmu atas kasus penggelapan dana perusahaan yang sudah aku siapkan buktinya. Dunia Rico benar-benar gelap. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa seperti jeli. Ia adalah lelucon nasional. Dan ini baru awal dari kehancurannya yang sebenarnya. Gala Atmaja Global belum berakhir. Namun bagi Rico, dunia sudah kiamat. Ia diseret turun dari panggung oleh dua petugas keamanan bertubuh raksasa seolah-olah ia adalah karung sampah yang mengganggu pemandangan. Di sepanjang jalan keluar, lampu kilat kamera wartawan menyambar-nyambar wajahnya yang sembab dan kacau. Esok pagi, wajahnya akan menghiasi setiap layar ponsel di negeri ini dengan tajuk CEO gadungan yang bersujud di kaki sang ratu.
Di luar gedung, Rico dilemparkan ke trotoar yang dingin. Jangan pernah menginjakan kaki di area ini lagi, atau kami akan memastikan Anda mendekam di penjara malam ini juga, ancam salah satu petugas sebelum pintu kaca besar itu tertutup rapat, mengunci suara musik klasik dan tawa elit di dalam sana. Rico merangkak menuju tembok, mencoba bersembunyi dari tatapan orang-orang yang lewat. Ia merasa telanjang. Kehormatan yang ia bangun dengan kebohongan selama bertahun-tahun telah dikuliti habis oleh Alana hanya dalam hitungan menit. Sementara itu, di dalam ruangan VIP yang kedap suara di lantai atas, Alana duduk di kursi kebesarannya. Ia tidak lagi memegang gelas sampanye. Ia memegang dokumen merah yang berisi nasib Clarissa Holding. Pintu terbuka. Pak Heru masuk, diikuti oleh Tuan Clarissa yang tampak menua 10 tahun dalam semalam, dan Siska yang wajahnya kini pucat pasi tanpa sisa-sisa kesombongan. Ibu Alana, Tuan Clarissa memulai dengan suara gemetar. Saya datang untuk memohon. Saya baru menyadari bahwa 80% saham pemasok utama kami telah dibeli oleh Atmaja Global secara diam-diam. Jika Anda memutus pasokan itu, perusahaan saya akan runtuh dalam 3 hari. Alana tidak menoleh. Ia menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Tuan Clarissa, Anda adalah pebisnis senior. Anda seharusnya tahu bahwa dalam bisnis, kita harus melihat dengan siapa kita bersekutu. Anda membiarkan putri Anda menghina saya di depan umum, dan Anda diam saja karena Anda pikir saya tidak punya nilai. Itu kesalahan besar, Ibu Alana, seru Tuan Clarissa sambil menyikut lengan Siska. Siska, cepat katakan sesuatu. Siska, yang biasanya berjalan seolah-olah ia memiliki dunia, kini gemetar. Ia melangkah maju, kakinya yang mengenakan sepatu desainer mahal kini terasa berat. Alana, maksudku. Ibu Alana, saya minta maaf. Saya hanya terpengaruh oleh kata-kata Rico. Dia yang bilang Anda adalah wanita desa yang tidak berguna. Saya mohon, jangan hancurkan perusahaan ayah saya. Alana memutar kursinya perlahan. Tatapannya begitu tajam hingga Siska terpaksa menunduk. Kamu memanggilku, tukang cuci piring, bukan? Kamu bilang aku merusak estetika pestamu. Siska menelan ludah, air mata mulai menetes di pipinya yang dipoles make-up mahal. Saya hilaf, saya benar-benar minta maaf. Permintaan maaf tidak ada gunanya dalam neraca perdagangan saya, ucap Alana dingin. Namun, saya adalah orang yang adil. Saya akan memberikan satu kesempatan untuk Clarissa Holding tetap berdiri. Mata Tuan Clarissa berbinar penuh harapan. Apapun, Ibu Alana, apapun syaratnya. Serahkan seluruh aset pribadi putri Anda, semua tas, perhiasan, dan mobil mewah yang ia banggakan, untuk dilelang bagi yayasan yatim piatu yang saya kelola. Dan kedua, Alana menjeda, senyum tipis yang mematikan muncul di bibirnya. Siska harus bekerja sebagai staf kebersihan di lobi gedung ini selama 1 bulan penuh. Tanpa masker, tanpa penyamaran. Biarkan dunia tahu bahwa kecantikan tanpa martabat hanyalah sampah. Siska terpekik. Apa? Menjadi tukang sapu di lobi? Ayah, itu tidak mungkin. Tuan Clarissa menatap putrinya dengan tatapan tajam yang belum pernah Siska lihat sebelumnya. Lakukan, Siska. Atau kamu akan saya coret dari daftar waris dan keluar dari rumah malam ini juga. Alana kembali memutar kursinya. Pilihannya ada di tangan Anda. Sekarang, silakan keluar. Saya punya masalah yang lebih mendesak untuk diselesaikan. Hari berikutnya, badai yang sesungguhnya menghantam Rico. Ia terbangun di kolong jembatan, kedinginan dan kelaparan. Saat ia mencoba berjalan menuju warung makan terdekat, ia melihat namanya ada di berita televisi yang terpasang di sebuah toko elektronik. Polisi menetapkan Rico Arkan sebagai tersangka penggelapan dana investor sebesar 50 miliar rupiah. Bukti-bukti digital menunjukkan aliran dana ke rekening pribadinya selama 2 tahun terakhir.
Riko panik. Ia tahu itu adalah dana yang ia gunakan untuk membelikan hadiah-hadiah mewah untuk Siska dan untuk menutupi gaya hidupnya yang glamor. Dulu, Alana selalu merapikan laporan keuangannya sehingga hal itu tidak terlihat ilegal. Kini, tanpa perlindungan Alana, semua borok itu terbuka lebar. Ia berlari menuju kantor pusat Atmaja Global. Ia tidak lagi peduli dengan rasa malu. Ia harus bertemu Alana. Hanya Alana yang bisa mencabut laporan itu. Saat ia sampai di depan lobi, ia melihat pemandangan yang menyentak kesadarannya. Siska, dengan seragam petugas kebersihan berwarna abu-abu, sedang mengepel lantai lobi yang luas sambil menangis, sementara orang-orang yang lewat mengambil foto dan menertawakannya. "Siska?" panggil Riko lirih. Siska menoleh, matanya merah karena benci. "Pergi kamu, Riko. Ini semua gara-gara kamu. Kamu membawa sial ke hidupku. Pergi sebelum aku menyiramu dengan air sabun ini." Riko mundur perlahan. Ia melihat ke arah atas, ke jendela lantai tertinggi di mana Alana mungkin sedang memperhatikannya. Ia jatuh berlutut di aspal jalanan yang panas. "Alana ah!" teriaknya histeris, membuat orang-orang di sekitar terkejut. "Alana, maafkan aku. Aku mohon, jangan penjarakan aku. Aku akan jadi budakmu. Aku akan melakukan apa saja. Alana aa." Riko menangis histeris, memukul-mukul kepalanya ke aspal hingga berdarah. Ia bukan lagi pria sombong yang berdiri di panggung seminggu lalu. Ia adalah pria yang hancur total, memohon ampunan pada sosok yang sudah ia anggap debu. Suara sirine polisi terdengar dari kejauhan, semakin mendekat. Riko tahu, waktunya telah habis. Dunia Riko kini menyempit menjadi ruangan 4x4 meter dengan bau apak dan cahaya yang remang-remang. Suara bising kota yang dulu ia kuasai kini digantikan oleh dentingan kunci jeruji besi yang memekakan telinga. Ia mengenakan seragam oranye, warna yang sangat kontras dengan jas tuxedo yang ia banggakan seminggu lalu. Di dalam sel, Riko duduk di pojok ruangan, memeluk lututnya. Rambutnya yang biasanya klimis kini berminyak dan berantakan. Ia terus bergumam sendiri, menyebut nama Alana berulang kali seperti sebuah mantra yang rusak. "Dia akan datang," bisiknya pada kegelapan. "Alana pasti datang. Dia tidak mungkin setega ini. Dia hanya ingin memberiku pelajaran. Sebentar lagi pengacara Atmaja Global akan datang dan mencabut semua tuntutan ini." Ya, pasti begitu. Namun, setiap kali pintu sel terbuka, bukan pengacara yang datang, melainkan petugas penjara yang membawakan nampan makanan plastik berisi nasi keras dan sayur hambar. Riko melihat makanan itu dan teringat akan masakan rumah Alana. Ia teringat bagaimana Alana selalu memastikan ada sambal kesukaannya dan nasi hangat yang pulen. Air mata Riko jatuh ke dalam mangkuk plastiknya. Pahit. Di luar sana, hidup Alana terus bergerak maju seolah-olah Riko hanyalah sebuah debu yang sudah lama disapu bersih. Alana berdiri di sebuah lahan luas yang baru saja selesai dibangun. Itu adalah Pusat Harapan Atmaja, sebuah kompleks panti asuhan, sekolah gratis, dan pusat pelatihan bagi wanita yang menjadi korban kekerasan ekonomi. Menariknya, kompleks ini dibangun di atas lahan yang dulu direncanakan Riko untuk menjadi villa mewahnya. Semua aset pribadi yang kita sita dari Nona Siska dan Tuan Riko sudah dilelang. "Bu," lapor Pak Heru. "Hasilnya mencapai 30 miliar rupiah. Dana itu sudah masuk ke kas yayasan untuk membiayai operasional sekolah ini selama 5 tahun ke depan." Alana mengangguk perlahan. Ia melihat anak-anak kecil berlarian dengan tawa riang di halaman sekolah yang asri. Pakaian mewah Siska menjadi seragam sekolah anak-anak ini. Mobil sport Riko menjadi bus jemputan bagi para wanita yang ingin bekerja. Itu adalah penggunaan terbaik untuk benda-benda yang dulu mereka gunakan untuk menghina orang lain. "Lalu, bagaimana dengan Nona Siska sendiri?" tanya Pak Heru. Alana tersenyum tipis. Kabarnya dia masih menjalankan tugasnya sebagai staf kebersihan di lobi. "Biarkan dia di sana sampai akhir bulan.
Dia perlu belajar bahwa tidak ada pekerjaan yang rendah. Yang rendah adalah karakter orang yang meremehkan pekerjaan tersebut. 2 hari kemudian, Rico mendapatkan kunjungan pertamanya. Ia berlari ke ruang bicara dengan harapan setinggi langit. Ia yakin itu Alana. Namun, saat ia melihat ke balik kaca pembatas, yang duduk di sana adalah ibunya, seorang wanita tua dari desa yang dulu jarang sekali Rico kunjungi karena ia merasa malu memiliki ibu yang tampak kampungan. Rico. Suara ibunya gemetar, air mata mengalir di keriput pipinya. Kenapa kamu jadi begini, Nak? Ibu dengar dari berita. Wajah Rico berubah menjadi merah padam. Bukan karena haru, tapi karena marah. Mana Alana? Kenapa ibu yang datang? Di mana dia? Kenapa dia tidak datang menyelamatkanku? Alana sudah mengirimkan pesan melalui orang suruhannya. Nak, ucap ibunya sambil menyodorkan secari kertas yang dititipkan Pak Heru. Dia bilang, dia sudah membiayai perawatan kesehatan ibu di desa selamanya, tapi dia tidak ingin melihatmu lagi. Dia bilang, ini adalah tanggung jawab yang harus kamu tanggung sebagai pria. Rico merampas kertas itu. Isinya hanya satu kalimat pendek. Aku tidak sedang menghukummu, Rico. Aku hanya membiarkan karma bekerja dengan jujur. Rico berteriak histeris di ruang kunjungan. Ia memukul-mukul kaca pembatas hingga petugas harus menyeretnya kembali ke dalam sel. Alana Aa, kamu tega. Kamu jahat. Teriakannya menggema di lorong penjara, namun tidak ada satupun orang yang bersimpati padanya. Malam itu, di dalam sel, Rico mulai kehilangan kewarasannya. Ia mulai membayangkan Alana ada di sana, tersenyum padanya, lalu berubah menjadi bayangan gelap yang mencekiknya. Ia baru menyadari bahwa penjara yang sesungguhnya bukan jeruji besi ini, melainkan ingatannya tentang betapa baiknya Alana dan betapa jahatnya ia memperlakukannya. Sementara itu, Alana sedang duduk di balkon kantornya, menatap bintang-bintang. Ia memegang cincin tunangan yang dulu ia letakkan di panggung pesta Rico. Ia tidak lagi merasakan kemarahan. Ia juga tidak merasakan kesedihan. Yang ia rasakan hanyalah kebebasan. Pak Heru, panggil Alana tanpa menoleh. Iya, Bu. Tutup semua file tentang Arkan Group. Jangan ada lagi nama itu di meja saya. Mulai besok, kita akan fokus pada proyek energi terbarukan di wilayah timur. Saya ingin membangun sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi orang banyak. Baik, Bu. Lalu bagaimana dengan permohonan ampunan Rico yang dikirimkan lewat pengacara barunya? Alana mengambil cincin di tangannya, lalu melemparkannya ke dalam kotak sampah kecil di samping mejanya. Sampah tidak perlu dikomentari. Biarkan hukum yang berbicara. Saya sudah selesai dengannya. Alana berjalan masuk, meninggalkan kegelapan malam di belakangnya. Ia telah melunasi hutang rasa sakitnya, dan sekarang saatnya ia menulis bab baru dalam hidupnya yang tidak lagi melibatkan bayang-bayang masa lalu yang beracun. 1 bulan telah berlalu sejak malam gala yang menghancurkan itu. Langit kota tampak mendung, seolah turut memberikan suasana suram bagi hari yang paling ditakuti oleh Rico, hari persidangan putusan. Rico keluar dari mobil tahanan dengan tangan terborgol. Wajahnya yang dulu sombong kini tirus, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang dalam. Ia tidak lagi peduli pada kamera wartawan yang mengerubunginya. Baginya, setiap jepretan kamera terasa seperti hantaman palu yang memaku peti matinya. Di ruang sidang yang dingin, Rico duduk di kursi pesakitan. Ia menoleh ke arah bangku penonton, berharap melihat satu wajah yang ia rindukan. Namun, Alana tidak ada di sana. Di baris depan bangku penonton, hanya ada Pak Heru yang duduk dengan tenang, mewakili kepentingan Atmaja Global sebagai penggugat utama. Di sisi lain kota, di depan lobi megah Atmaja Global Tower, Siska Clarissa meletakkan alat pelnya untuk terakhir kali. Hari ini adalah hari terakhir masa hukuman kerjanya. Tangannya yang dulu halus dan selalu dirawat di salon terbaik, kini tampak kasar dan kemerahan karena deterjen pembersih lantai.
Ayahnya, Tuan Clarissa, menunggu di dalam mobil di seberang jalan. Ia tidak berani turun. Sejak skandal itu pecah, Clarissa Holding kehilangan hampir setengah nilai pasarnya. Mereka tetap kaya, tapi mereka tidak lagi memiliki wajah di dunia sosialita. Siska berjalan keluar dari lobi dengan langkah gontai. Saat ia melewati pintu kaca, ia berpapasan dengan seorang staf baru yang masuk, seorang gadis muda yang tampak sederhana, mengingatkannya pada sosok Alana dulu. Gadis itu tersenyum sopan padanya. Namun Siska hanya menunduk dalam-dalam. Ia menyadari bahwa selama sebulan ini, orang-orang tidak menghinanya karena ia menyapu lantai, tetapi karena mereka tahu betapa busuknya hatinya di balik gaun mahalnya dulu. Siska masuk ke mobil ayahnya tanpa sepatah kata pun. Ia telah belajar satu hal yang sangat mahal. Harga diri tidak dibeli dengan tas bermerek, melainkan dibangun dengan cara kita memperlakukan orang yang tidak bisa memberikan apa-apa untuk kita. Kembali ke ruang sidang, jaksa penuntut umum membacakan daftar panjang pelanggaran Rico. Penggelapan dana, penipuan investasi, hingga pencucian uang melalui perusahaan cangkang. Setiap poin yang dibacakan adalah paku baru dalam hukuman Rico. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, hakim mengetukkan palunya, suaranya menggema di ruangan yang hening. Terdakwa Rico akan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar 20 miliar rupiah. Seluruh aset yang masih tersisa akan disita oleh negara untuk mengganti kerugian para investor. Rico tidak berteriak. Ia tidak menangis histeris seperti biasanya. Ia hanya menunduk, memandangi lantai semen di bawah kakinya. 15 tahun. Saat ia keluar nanti, ia akan menjadi pria tua yang tidak memiliki apa-apa. Setelah sidang ditutup, Pak Heru mendekati Rico yang masih duduk mematung. Para petugas keamanan memberi waktu sebentar bagi mereka untuk bicara. "Ini dari Ibu Alana," ucap Pak Heru sambil menyerahkan sebuah amplop. Rico membukanya dengan tangan bergetar. Ia berharap itu adalah surat cinta terakhir, atau mungkin pengampunan. Namun, isinya adalah sebuah foto. Foto Alana yang sedang tersenyum cerah di sebuah desa terpencil, dikelilingi oleh anak-anak sekolah yang ia bantu. Di belakang foto itu tertulis, "Aku menghabiskan 3 tahun untuk membangunmu, dan kamu menghabiskan 1 malam untuk menghancurkanku. Sekarang, aku menghabiskan sisa hidupku untuk membangun dunia, dan kamu akan menghabiskan 15 tahun untuk merenungkan siapa dirimu sebenarnya tanpa bantuanku." Rico meremas foto itu di dadanya. Ia mulai terisak, namun kali ini tangisannya tulus. Bukan karena ia kehilangan uangnya, bukan karena ia takut penjara, tapi karena ia akhirnya sadar bahwa ia telah kehilangan satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar mencintainya saat ia bukan siapa-siapa. "Katakan padanya." Suara Rico tersedak. "Katakan padanya bahwa dia benar. Aku adalah debu. Dan debu memang seharusnya disapu bersih." Pak Heru tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil dan berjalan pergi, meninggalkan Rico yang mulai ditarik oleh petugas menuju jeruji besi yang akan menjadi rumahnya hingga 1,5 dekade ke depan. Malam itu, Alana berdiri di balkon kantornya. Ia baru saja selesai menandatangani dokumen besar untuk ekspansi yayasannya. Pak Heru masuk dan melaporkan hasil persidangan. "Apakah ibu merasa lega?" tanya Pak Heru. Alana menatap lampu-lampu kota yang seolah menjadi saksi bisu perjalanannya. "Lega bukan kata yang tepat, Pak Heru. Saya merasa selesai. Balas dendam terbaik bukan melihat seseorang menderita, tapi menunjukkan bahwa hidup kita jauh lebih bermakna tanpa kehadiran mereka." Alana mengambil ponselnya dan menghapus satu-satunya folder tersembunyi yang berisi kenangannya bersama Rico. Dengan satu sentuhan, ribuan foto dan pesan masa lalu hilang selamanya. "Besok adalah hari baru," ucap Alana mantap. "Mari kita pastikan hari besok lebih baik dari hari ini." Pagi hari di kaki pegunungan yang asri, sebuah kompleks bangunan modern berbahan kayu dan kaca berdiri dengan harmonis di tengah alam. Ini bukan lagi kantor pencakar langit yang dingin, melainkan
Atmaja Sanctuary, sebuah pusat rehabilitasi dan pendidikan yang didirikan Alana. Di sini, ia tidak lagi hanya dikenal sebagai CEO yang kejam dalam bisnis, melainkan sebagai sang pelindung bagi mereka yang terpinggirkan. Alana berjalan menyusuri selasar, mengenakan pakaian linen sederhana. Wajahnya tampak jauh lebih muda dan tenang. Tidak ada lagi beban amarah yang dulu sering menyempitkan dadanya. Di jarinya kini melingkar sebuah cincin baru, bukan emas putih pemberian Rico yang penuh kepalsuan, melainkan cincin perak sederhana buatan tangan seorang perajin lokal yang kini menjadi mitra hidupnya. Seorang pria yang mencintainya karena ia adalah Alana, bukan karena Atmaja Global. Ibu Alana, seorang asisten mendekat. Ada surat dari lembaga pemasyarakatan. Seperti setiap 6 bulan sekali. Alana berhenti sejenak. Ia tahu dari siapa surat itu berasal. Selama 3 tahun terakhir, Rico tidak pernah berhenti menulis surat dari balik jeruji besi. Alana mengambil amplop itu, namun ia tidak membukanya. Ia sudah tahu isinya. Permohonan maaf yang berulang, kerinduan yang terlambat, dan pengakuan dosa yang tidak lagi memiliki tempat di hidupnya. Alana berjalan menuju perapian di lobi utama dan meletakkan amplop yang belum terbuka itu ke dalam api yang menyala kecil. Ia memperhatikan kertas itu menghitam dan menjadi abu. Kirimkan paket bulanan untuk ibunya di desa seperti biasa. Perintah Alana pada asistennya. Tapi untuk surat-surat ini, mulai sekarang, jangan berikan lagi pada saya. Biarkan dia bicara pada hatinya sendiri. Di lapas kelas 1, Rico sedang duduk di bangku kayu di bawah sorotan matahari yang terhalang kawat berduri. Tubuhnya kini jauh lebih kurus, dan rambutnya mulai memutih meski usianya masih kepala 3. Ia bekerja di bengkel las penjara, membuat pagar besi yang kuat, pekerjaan fisik yang dulu pernah ia hina sebagai pekerjaan orang rendahan. Setiap hari, Rico menatap satu-satunya benda yang ia miliki. Sebuah sobekan majalah bisnis tua yang menampilkan profil Alana sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di Asia. Foto itu sudah kusam karena terlalu sering disentuh. Rico teringat hari-hari ketika ia merasa sangat berkuasa di atas panggung pesta pertunangannya. Ia teringat bagaimana ia menyebut Alana sebagai beban. Sekarang, beban yang sesungguhnya adalah ingatannya sendiri. Ia menyadari bahwa ia pernah memiliki segalanya. Cinta yang tulus, masa depan yang cerah, dan wanita hebat di sampingnya. Namun ia menukarnya dengan ego yang setipis kertas. Rico, kembali ke barak, teriak petugas penjara. Rico berdiri dengan bahu yang merosot. Ia berjalan masuk ke dalam sel yang gelap, membawa penyesalan yang akan menemaninya selama 12 tahun ke depan. Di sana, ia akan terus mendengar gema suara Alana di malam itu. Karma tidak pernah salah alamat. Sementara itu, di halaman Atmaja Sanctuary, Alana melihat sebuah helikopter mendarat. Pak Heru turun dari sana dengan senyum lebar, membawa laporan bahwa perusahaan logistik baru yang mereka bangun secara etis telah berhasil menguasai pasar nasional. Dunia sudah berubah, Bu Alana, ucap Pak Heru dengan bangga. Alana menatap langit biru yang membentang luas. Ia teringat saat ia menangis sendirian di depan Hotel Grand Astora 3 tahun lalu, saat ia dipermalukan di depan semua orang. Luka itu sudah sembuh sepenuhnya, bahkan tidak meninggalkan bekas parut. Dunia tidak berubah, Pak Heru, sahut Alana lembut. Hanya saja, saya telah berhenti melihat dunia dari balik bayang-bayang orang lain. Sekarang, saya adalah mataharinya sendiri. Ia melangkah maju, menjemput hari baru yang penuh harapan. Kisah tentang pengkhianatan itu telah usai, menyisakan sebuah pelajaran abadi bagi siapapun yang berani meremehkan ketulusan, bahwa hati yang paling sabar adalah hati yang paling berbahaya saat ia berhenti peduli. Tamat.